Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Sawitri, NIM 09031181924154. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang cost benefit analysis dari rencana anggaran biaya yang telah diberikan. Berikut adalah rencana anggaran biaya dari proyek pengembangan sistem, di mana terdapat 3 jenis biaya, yaitu biaya pengadaan, biaya proyek, dan biaya operasi dan perawatan. Pada tahun ke-0, terdapat biaya pengadaan dan biaya proyek, di mana total biaya 0 sebesar 33 juta rupiah, di mana 33 juta rupiah ini merupakan investasi awal perusahaan. Lalu pada tahun pertama terdapat biaya operasi dan perawatan, di mana biaya operasi dan perawatan sebesar Rp2.550.000. Dan pada tahun kedua biaya operasi dan perawatan sebesar Rp2.550.000. Selanjutnya pada tahun ketiga biaya operasi dan perawatan sebesar Rp2.900.000 dan pada tahun keempat sebesar Rp2.900.000. Selanjutnya, terdapat keuntungan berwujud dan keuntungan tidak berwujud. Pada tahun pertama, total keuntungan berwujud sebesar Rp19 juta, dan pada tahun kedua, total keuntungan wujud sebesar Rp18.500.000. Adapun pada tahun ketiga, total keuntungan berwujud sebesar Rp21.500.000 dan pada tahun keempat sebesar Rp21.500.000. Selanjutnya terdapat keuntungan tidak berwujud atau yang disingkat dengan TTW. Pada tahun pertama, total keuntungan tak berwujud sebesar Rp5.500.000 dan pada tahun kedua sebesar Rp9 juta, tahun ketiga sebesar Rp9.500.000 dan pada tahun keempat sebesar Rp10 juta. Adapun total manfaat, di mana total manfaat ini merupakan hasil dari total wujud ditambah dengan total tak wujud. Pada tahun pertama sebesar Rp24.500.000, pada tahun kedua sebesar Rp27.500.000 dan pada tahun ketiga sebesar Rp31 juta dan pada tahun keempat sebesar Rp31.500.000. Selanjutnya, proceed, di mana pada tahun pertama sebesar Rp24.950.000, pada tahun kedua sebesar Rp24.950.000 dan pada tahun ketiga sebesar Rp28.100.000 dan tahun keempat sebesar Rp28.600.000. Selanjutnya, proceed kumulatif. Proceed kumulatif pada tahun pertama sebesar Rp21.950.000 dan pada tahun kedua di mana Rp21.950.000 ditambah dengan Rp24.950.000 hasilnya Rp46.900.000 dan pada tahun ketiga di mana Rp46.900.000 ditambah dengan Rp28.100.000 sama dengan Rp75 juta. Berikutnya pada tahun keempat yaitu sebesar Rp103.600.000 diperoleh dari Rp75 juta ditambah dengan Rp28.600.000. Selanjutnya, perhitungan payback periode, di mana diketahui N yang merupakan tahun terakhir arus kas belum bisa menutupi investasi awal, yaitu pada tahun pertama, maka N sama dengan 1. Selanjutnya A yang merupakan jumlah investasi awal sebesar Rp33 juta, lalu B yang merupakan jumlah proceed kumulatif pada tahun ke-N, di mana N sama dengan 1, maka nilai B-nya sama dengan Rp21.950.000. Selanjutnya, diketahui C yang merupakan jumlah proceed kumulatif pada tahun ke-N ditambah 1, di mana N ini merupakan 1, ditambah 1 sama dengan 2, maka diketahui nilai C-nya sama dengan
Rp46.900.000. Maka perhitungan payback periodenya adalah sebagai berikut. N ditambah A dikurang B per C dikurang B dikali 1 sama dengan 1 ditambah 33 juta dikurang 21.950.000 per 46.900.000 dikurang dengan 21.950.000 dikali dengan 1. Maka diperoleh 1 ditambah 0,44 sama dengan 1,44. Jadi, berdasarkan hasil perhitungan payback periode tersebut, maka jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi atau modal yang telah dikeluarkan yaitu pada tahun ke-1. Adapun secara detailnya adalah 1,44 tahun atau 1 tahun 4 bulan. Dari fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas atau break-even point pada waktu 1,44 tahun, yang berarti bahwa pada tahun kedua perusahaan tersebut mulai dapat mengambil keuntungan dari sistem. Berikutnya adalah perhitungan Return of Investment atau ROI. Diketahui, biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0 sebesar Rp33 juta. Biaya operasi dan perawatan pada tahun pertama yaitu sebesar Rp2.550.000. Biaya operasi dan perawatan pada tahun kedua sebesar Rp2.550.000. Biaya operasi dan perawatan pada tahun ketiga sebesar Rp2.900.000 dan biaya operasi dan perawatan pada tahun keempat sebesar Rp2.900.000. Selanjutnya, pada total manfaat tahun pertama sebesar Rp24.500.000 dan pada tahun kedua total manfaat sebesar Rp27.500.000 dan pada tahun ketiga total manfaat sebesar Rp31 juta dan selanjutnya pada tahun keempat total manfaat sebesar Rp31.500.000. Maka langkah pertama yaitu menjumlahkan seluruh total pengadaan sistem pada tahun ke-0 dengan biaya operasi dari tahun pertama sampai dengan tahun keempat. Maka diperoleh total biaya sebesar Rp43.900.000. Selanjutnya, jumlahkan total manfaat dari tahun pertama ke tahun keempat. Maka didapatlah nilai Rp114.500.000. Lalu, perhitungan ROI sama dengan total manfaat dikurang dengan total biaya per total biaya dikali 100%, di mana total manfaat sebesar Rp114.500.000 dikurang dengan 43.900.000 per Rp43.900.000 dikali dengan 100%, maka diperoleh nilai 160,82%. Jadi berdasarkan hasil perhitungan ROI di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun keempat sebesar 160,82% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini layak digunakan bagi perusahaan ini. Lalu selanjutnya adalah perhitungan Net Present Value atau NPV dengan tingkat suku bunga diskonto sebesar 10%. Diketahui nilai proyek atau investasi awal sebesar 33 juta, prosit 1 sebesar Rp21.950.000, prosit 2 sebesar Rp24.950.000, lalu prosit 3 sebesar Rp28.100.000 dan prosit keempat sebesar Rp28.600.000. Dan bunga diskonto atau disimbolkan dengan I
sama dengan 10% atau 0,1. Maka berikut adalah perhitungan Net Present Value atau NPV. NPV dirumuskan sebagai minus nilai proyek ditambah prosit 1 per dalam kurung 1 ditambah bunga diskonto tutup kurung pangkat 1 ditambah prosit 2 per buka kurung 1 ditambah bunga diskonto tutup kurung pangkat 2 ditambah prosit 3 per 1 ditambah bunga diskonto tutup kurung pangkat 3 dan plus prosit 4 per 1 ditambah bunga diskonto tutup kurung pangkat 4 sama dengan minus 33 juta Rp1.000 ditambah dengan 21.950.000 per buka kurung 1 ditambah 0,1 pangkat tutup kurung pangkat 1 ditambah 24.950.000 per buka kurung 1 ditambah 0,1 tutup kurung pangkat 2 ditambah 28.100.000 per buka kurung 1 ditambah 0,1 tutup kurung pangkat 3 ditambah 28.600.000 ditambah buka kurung 1 ditambah 0,1 tutup kurung pangkat 4 sama dengan minus 33 juta ditambah 19.954.545,45 ditambah 20.619.834,71 ditambah dengan 21.111.945,91 ditambah 19.534.184,82 sama dengan 48.220.510,89. Maka berdasarkan hasil perhitungan net present value tersebut dapat disimpulkan bahwasanya jumlah keuntungan yang diterima oleh perusahaan pada tahun keempat apabila sistem ini diterapkan sebesar Rp42.220.510,89 atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Berikutnya adalah perhitungan Internal Rate Return atau IRR. Jadi misalkan jika diketahui bunga diskonto pertama sama dengan 10%, NPV 1 sama dengan 48.220.510,89. Jadi nilai NPV tersebut bernilai positif. Sehingga apabila bunga diskonto 2 sama dengan 65%, maka kita akan NPV kedua. Dengan rumusan yang sama, maka NPV 2 sama dengan minus 33 juta ditambah 21.950.000 per 1 ditambah 0,65 tutup kurung pangkat 1 ditambah 24.950.000 per 1 ditambah 0,65 dipangkatkan 2 Rp28.100.000 ditambah per 1 ditambah 0,65 dipangkatkan 3 ditambah Rp28.600.000 per 1 ditambah 0,65 dipangkatkan 4 sama dengan minus 33 juta ditambah 13.303.30,30 ditambah 9.164.370,98 ditambah dengan 6.255.391 ditambah 3.858.604,41 maka diperoleh nilai NPV negatif 418.602,93. Di NPV kedua ini kita harus mencari NPV yang negatif. Maka
Perhitungan ARR sama dengan 10% ditambah dengan 65% dikurang 10% dikali 48.220.510,89 per NPV pertama dengan nilai 48.220.510,89 dikurang dalam kurung minus NPV 2 yang bernilai minus 418.602,93, maka diperoleh nilai 10% ditambah 54,53%, jadi diperoleh IRR sebesar 64,53%. Berdasarkan hasil perhitungan Internal Rate Return atau ARR, maka diperoleh nilai sebesar 64,53%, yang artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga sebesar 64,53% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan 10% per tahun, maka IRR lebih besar 10%, dengan kata lain, proyek tersebut dapat diterima. Setelah dilakukan analisis biaya dan manfaat atau cost benefit analysis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan sistem tersebut sangat layak dilaksanakan. Karena hanya dalam kurun waktu 1 tahun 4 bulan, perusahaan tersebut telah dapat mengembalikan modal yang telah dikeluarkan untuk pengembangan sistem tersebut. Atau dengan kata lain, telah dapat mencapai titik impas atau break-even point. Artinya, pada tahun kedua, perusahaan tersebut telah dapat mengambil keuntungan dari sistem, di mana proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga sebesar 64,53% per tahun. Dan pada tahun keempat, sistem tersebut akan memberikan keuntungan sebesar 160,82% dari biaya pengembangannya atau sebesar 48.220.510,89 rupiah. Demikian pembahasan cost benefit analysis. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.